aku ada mata kuliah tuh namanya adalah analisis keuangan. Which is analisis keuangan itu aku kebagian kayak big projectnya itu adalah misalnya akhir semester itu adalah menganalisis dari semuanya laporan keuangan dari Telkom. Terus dulu tuh aku melihat kayak wah gila Telkom bagus banget gitu kan dibandingkan dengan BUMN sebelah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar atau subscriber dari orang-orang baik, atau kita panggilnya SOB nih, Sobat Orang Baik. Kita masih ada di studio podcast Witel Sultra. Dan saya Fahyar, di sampingnya sudah ada, kita bilang narasumber iya, rekan kerja juga iya, teman main juga iya. Langsung saya perkenalkan. Emang mungkin temen ya? Oh, oke. Nama lengkapnya, ini aku udah dapat CV-nya nih. Kalau aku sih manggilnya biasa Cika atau Mbak Cika. Mungkin teman-teman pasti juga pada tahu lah yang khususnya kerja di Telkom. Nama lengkapnya Rizka Maulina. Aku kiranya Maulidina. Maulina. Jadi kayak iklan susah itu. Dong kalau Maulidina. Maulidina apa? Frismu Fushaka ya, minuman ya? Pernah dengar gak sih? Skip. Oh maaf kita beda generasi kayaknya. Oke, Rizka Maulina Firdausi. Atau bisa akrab dipanggil Cika. Biasanya dipanggil apa selain Cika? Rizka pernah? Mauli? Rizka itu buat orang-orang yang belum tahu, itu yang pertama kali ketemu. Kadang panggilannya Cika, Ciki, Ciko, Cikijo. Gak jauh-jauh dari Cici itulah ya. Iya, itulah ya. Oke, Cika, aku manggilnya Cika aja. Ya betul. Cika, kita baca sedikit untuk riwayat pendidikan di UI, di UGM. Oh, Purwokerto. Ini kayaknya beda kota semua, Cik. Iya, Cerita emang. dong sedikit. Kamu kayak disuruh cerita perjalanan kehidupanmu lah pas mulai awal sekolah di mana, kenapa bisa di sana. Ayo cerita. Kamu asli mana dulu deh? Dari situ dulu. Kalau asli lahir di Purwokerto, Banyumas. Itu di Jawa Tengah ya. For those yang belum tahu, itu di yang terkenal dengan mendoan. Jadi kalau kalian pernah tahu yang namanya mendoan itu asalnya dari Purwokerto gitu. Boleh nanya dikit nggak? Mendoan tuh sepemahamanku itu tempe. Emang beda ya? Emang tempe aja? Iya, tapi tempe yang buat mendoan itu teksturnya itu emang beda dari tempe lain. Kalau tempe lain kan yang kayak tempe dipotong-potong tuh yang bentuknya kotak. Nah, kalau yang mendoan ini segitiga, trapesium gitu? Enggak, jajar genjang. Enggak lah. Jadi mendoan itu kayak yang bentuknya lebih persegi panjang, tapi kayak dibungkusnya itu satu-satu gitu. Terus namanya ragi atau jamurnya itu lebih banyak dibandingkan si tempenya itu. Nah terus digorengnya itu setengah mateng. Nah jadi mendo itu di bahasa Jawanya itu artinya adalah setengah mateng gitu. Oke, itulah tadi sedikit pitching tentang mendoan dari Ya CEO itu ada langsung. filosofi dari sebuah mendoan. Jadi ketika orang bilang mendoan, apalagi yang Jawa ya itu belum tentu tempe. Iya, jadi bahkan di Jawa pun orang-orang pada bilang mendoan, tapi ternyata itu adalah tempe goreng. Itu aku merasa tersakiti. Kalau ini tempe bacem beda lagi? Beda atau itu, lagi, beda itu. ini kayaknya podcastnya bahas tempe deh. Perasaan bahasnya. Bahkan biar tahu ya kan. Oke. Kalau tempe bacem itu lebih ke yang teksturnya adalah basah-basah gitu ya, yang manis gitu. Kalau sambelnya berarti enggak juga? enggak, jadi bumbunya itu manis. Jadi kayak udah dikasih gula Jawa gitu sebelum enggak digoreng sih Kim, ya. next kayak kita review makanan aja ya. Mbak Cika kayaknya lebih expert nih. Ya kalau makanan lumayan sih. Atau kita mau ganti topik aja. Gimana? Enggak, lanjut dulu. Awalnya kan dari Purwokertonya nih sampai ke tempe-tempe yang Itu kan jadi maaf ya saya tuh suka emang out of topic gitu. Soalnya jadi durasi nih Mbak, ini iya, iklan maaf. kita antri nih. Udah banyak AdSense. Enggak, itu ya. doa sih, doa. Semoga nanti Lanjut. kebagian AdSense. Pertama Purwokerto lahir, terus besar di sana. Ya, enggak, jadi dulu lahir setahun di Purwokerto. Terus habis itu karena papaku pindah ke Kupang, jadi ngikut ke Kupang itu adalah sekitar kayak 3 tahunan lebih ya. Tapi jadi, belum sekolah emang? Belum, karena umurnya masih setahun sampai 4 tahun. Nah dulu hampir mau sekolah ya, jadi ceritanya aku tuh dulu sering ke TK ya sama Mbak gitu. Tapi cuma mau mainan, terus disuruh sekolah nggak mau karena cuma mau mainan ayunannya doang. Lagian dulu kan TK itu nggak wajib seperti sekarang ya? Iya betul. Oke. Terus berarti 3 tahun di sana, udah 2 kota nih, Purwokerto, Kupang. Nah terus balik lagi tuh, balik ke Purwokerto sampai dari TK besar ya, TK 0 kecil sampai
lulus SMA di Purwokerto. Nah, Oke. terus baru abis itu ke Jogja. Jadi dulu cita-citanya adalah ingin masuk ITB, tapi ternyata tidak masuk, guys. Jadi Oh, daftar PTN-nya di ITB. ITB dan UGM ternyata nggak ada yang masuk. Terus dulu pada zamanku itu cuma bisa lewat kalau nggak undangan apa namanya yang tulis tuh SNMPTN tulis ya kalau nggak salah. Dulu masih SNMPTN tulis. Dulu undangan zaman kita belum ada cuy kayaknya. Ya ampun, kasian banget. Ada sih, cuman nggak sebesar sekarang kuotanya. Ya terus dulu tuh nggak ada ujian mandiri. Jadi benar-benar ya tuh cuma 2 jalur itu doang. Terus akhirnya masuknya ke UGM tapi vokasi. Vokasi tuh ini? D3 gitu. Oke, kupikir tadi advokasi sekolah hukum. Nggak, sekolah vokasi. Oke, D3 tuh berapa lama ya? 3 tahun. Tapi tahun. nggak sampai lewat-lewat lagi kan? Alhamdulillah. Mohon maaf Terus jika tepat waktu. Oke, terus ini aku lihat lanjut S1-nya di UI. Kenapa Iya. UI? Karena tadinya nggak direstuin sih di UI. Cuma rebel aja daftar ternyata keterima. Gitu. Terus pilihan jurusannya manajemen. Emang seneng ekonomi, seneng marketing atau? Jadi dulu pengen teknik industri, tapi setelah dipikir-pikir saya tidak sanggup. Jadi banting setir lah. Karena dulu pengen cita-cita masuk BI, tapi ternyata gagal. Oh, orang tua di BI ya? Iya, alhamdulillah. Tapi udah pensiun. Nah, cita-cita selain masuk karyawan BI apa nih Cik sebelum sekolah lah? Atau masih playgroup gitu? Pernah kepikiran dulu pengen jadi cita-citaku apa? adalah punya pet shop. Oh serius kamu? Iya setahu aku nih Cika kan senang kucing ya. Emang senang kucing itu dari kapan sih? Iya, dari kecil, dari lahir. Dari lahir? Bahkan dulu di Kupang itu punya 3 kucing. Kirain Aku harimau. Aku inget banget namanya. Apa? Dulu namanya Cimeng, Roy. Ya ampun, Roy loh. Sama Wisnu bukan? Bukan. Roy sama Fahir, enggak lah. Oke, Sama jadi siapa ya? Lupa. kenapa Cik? Penasaran aja, kenapa bisa sampai sesuka itu kucing dari dulu? Orang tua emang seneng melihara gitu? Iya, karena sekeluarga suka sama kucing. Jadi Oke. kayak ya udah. Pertanyaanku, Karena kucing itu udah gemoy. berapa banyak kucing yang kamu punya baik pindah-pindah kota sampai sekarang? Masih inget gak? Enggak kehitung. Nggak Bahkan aku pernah punya kucing dulu dikasih baru sehari, jadi pagi-pagi dibawain sama mbakku gitu. Mbak Cika ini ada kucing gitu. Itu waktu itu pagi-pagi jam 6 pagi, tapi jam 8 aku mau ke Jogja. Jam 6 itu aku kasih makan, jam setengah 8 dia mati. Astaga, kamu kasih makan apa? Aku kasih makan makanan kucing, ternyata dia gak suka dan muntah-muntah. Emang nggak Jadi semua maafkan kucing aku. juga cocok ya? Maafkan aku. Namanya siapa itu? Udah sempet dinamain di 2 jam itu? Belum. Oh belum, masih Maafkan dikasih aku, makan ya? masih nonem. Oke, kucing. Ya, Iya, emang jadi dulu ketahuan sih. intinya dulu tuh pengen buka pet shop dan shelter gitu buat kayak kucing-kucing yang terlantar. Sampai sekarang masih pengen sih sebenarnya. Tapi dari keluarga terdekat lah, ayah, ibu, saudara, sepupu mungkin. Ada yang punya riwayat dokter hewan atau punya pet shop juga? Nggak ada. Makanya nggak ada. Nggak ada. Emang seneng aja Emang hobi. suka aja, bahkan kalau aku sama kakakku itu kita udah menyelamatkan 3 kucing yang hampir mati. Luar biasa. Kita Dan rawat itu sekarang. dan itu emang dilakukan secara sukarela ya istilahnya. Iya, makanya kalau mau donasi bisa loh Ya, nanti bagi di para link aja ya. kucing-kucing guys. yang dikendari yang Di merasa bawah ini terlantar, ada nomor link aja aku. silahkan ke Cika. Niscaya kehidupan kalian bisa lebih baik. Lumayan, Kucing-kucing di bisa kantor dapet aja pahala. pada makan ya. Iya, Kalian dan- cuma ngeliatin kan? Oke. Teret. Kita lanjut lagi Cik. Setelah kuliah ini sempat ada work experience sebelum di Telkom, di organizer, pernah di Bank Jogja juga. Nah sebenarnya setelah lulus itu target kamu kerja di mana sih? Ya sekarang kan ya syukurlah udah punya kerjaan tetap meskipun jauh ya, ini pembahasan beda lagi pasti. Iya, itu dah. Kamu sebenarnya targetnya kerja di mana sebelumnya? Ganti-ganti. Jadi kayak dari semester 1 sampai semester, kan kalau di misalkan kalau pas D3 tuh belum mikir ya kayak mau kerja di mana gitu. Karena mau lanjut S1. Nah, pas S1 kan itu dulu aku 2,5 tahun ya. Lama ya? Terus Aku jadi nggak semester bilang ya malah mesti aku juga ngerasa. Jadi semester 1 sampai semester 5 tuh kayak dreamnya tuh kayak ganti-ganti gitu. Kayak semester 1, wah masih pengen Excited. masih pengen BI gitu. Terus semester 2 sudah mulai realistis. Udah pernah nyobain tes BI belum? Parah kan susahnya? Udah 3 kali. Oke, nggak usah Tapi kita bahas. sebenarnya lebih ya itu dulu Kenapa? lah ya. Terus Apa insight-nya setelah 3 kali itu? sulit sih emang. Oke. Lanjut Terus- lagi. Nah ya terus abis itu pengen masuk ke Big Four kan. Karena kan kayak kalau dulu di UI
itu banyak yang masuk Big Four. Terus habis itu sadar kalau ternyata itu di sana berat kan karena harus lembur dan ini tuh kayak. Jelasin Big Four dong, mungkin ada yang belum Jadi tahu. Big Four itu Peringkat 4 besar liga apa gitu bukan? Champions League. Enggak deh. Jadi Big Four itu coba aku cari. Jadi Oh kamu juga? enggak, Big Four tuh kayak konsultan gitu, top Oke. 4 konsultan. Jadi ada PwC, ada EY, ada Deloitte, sama KPMG. Mereka tuh ngapain simpelnya kerjaannya? Analisa bisnis market gitu? Konsultan dari bisnis, dari accounting, terus kalau Oke. misalkan yang auditor, jadi kayak misalkan ini nih Telkom itu pakai auditornya adalah Deloitte gitu, konsultannya juga. Jadi kayak dulu pengen di situ, terus habis itu pengen ke ini, kan dulu pas awal itu masih ini ya, apa lagi hits-hitsnya Gojek, Grab, Startup Uber, baru ya? itu kayak wah startup. Pengen gitu. jadi ojeknya gitu? Dulu cita-citanya iya sih, lumayan kan Iya, ya, iya. kerja Nyambi ya? sampingan kan, iya lumayan loh itu dulu. Terus pernah nyoba juga? Pernah nggak ya? Maksudnya Kayak pernah coba daftar gitu, cuman pernah mungkin jadi driver ya maksudnya? ya sebenarnya nggak niat ke situ sih, Hampir cuman kalau sih. mau cerita juga. Dulu hampir sih pas nganggur mau Tapi nggak jadi. apa-apa loh, kan banyak kan faktanya Iya, teman-teman yang masih kenapa? Nggak mahasiswa. apa-apa kan, bener. Nah, lanjut. Ya jadi itu terus akhirnya dulu sempet juga pengen di Telkom yang semester 4 kalau nggak salah. Karena aku pernah, jadi aku ada mata kuliah tuh namanya adalah analisis keuangan. Which is analisis keuangan itu aku kebagian kayak big projectnya itu adalah misalnya akhir semester itu adalah menganalisis dari semuanya laporan keuangan dari Telkom. Terus dulu tuh aku melihat kayak wah gila Telkom bagus banget gitu kan dibandingkan dengan BUMN sebelah gitu. Oh iya, sempat ngebandingin juga. Iya gitu kan kayak Oke. kan kalau di misalkan analisis laporan keuangan itu ada yang namanya window dressing. Nah window dressing ini adalah kayak trik-trik dari perusahaan yang gimana pun caranya supaya laporan keuangan itu terlihat bagus padahal dalamnya aslinya enggak gitu. Oke. Dan itu kelihatan di laporan keuangannya sebenarnya. Jadi pada saat kita analisa pas Dan itu kita diperbolehkan nggak analisis, sih? harusnya nggak boleh. Cuma kan ya namanya juga untuk memperbagus ya Yes. karena kan investor gitu Mencari kan. klien lah ya. Iya makanya. Oke. Nah, terus pas aku lihat Telkom pas dianalisa, wah ini enggak window dressing, terus Asik. bagus dong gitu. Nih Bapak Direktur Keuangan Telkom, ada Please Humas. hire me. Dia secara tidak langsung mengatakan bahwa keuangan kita bagus, tapi semoga ya memang Semoga seperti kan, itu terus ke depannya. buktinya sekarang masih terima gaji kan, masih dapat. Ya amin lah mudah-mudahan ya. Oke, dari Iya. kerjaan. Kita keluar sedikit dari kerjaan, Cik. Selain kamu suka kucing atau juga sibuk kuliah, kegiatan lain kamu apa sih selama kuliah atau mungkin masih berlanjut juga sampai sekarang? Yang mungkin gak banyak orang tahu lah, teman-teman yang ada di Telkom. Dulu tuh Kamu pernah ngapain gitu? kalau pas kuliah tuh karena aku ikut apa sih namanya tuh Ini ada kewirausahaan. organisasinya. Iya, jadi dulu tuh aku ikut kayak organisasi kewirausahaan mahasiswa gitu. Jadi ya itu yang pokoknya wadah gitu supaya kita tuh bisa jadi wirausaha muda gitu Bikin lah. bisnis gitu? Bisnis gitu. Jadi kayak itu ada fasilitatornya gitu juga. Ada inkubasinya juga. Nah dulu karena walaupun deket, misalkan Purwokerto Jogja itu deket ya. Tapi kan uangnya terbatas ya, mohon maaf. Walaupun sebenarnya Jogja tuh udah murah banget. Maksudnya kalau untuk makanan gitu ya. Cuma tetap aja kurang kalau misalkan menonton. Nah terus jadinya putar otak. Gimana caranya kita menghasilkan uang tanpa harus modal banyak. Ya udah. Bisa tuh selain kita ngepet atau apa gitu, uang tanpa Bitcoin gak deh. waktu itu belum real ya. Gimana ceritanya? Jadi dulu karena kan aku mikir, aku tuh dulu suka banget shopping kan, maksudnya belanja, terus habis itu nggak kepake, terus satu misalkan dipakai cuma sekali, terus kayak padahal masih bagus-bagus gitu, terus yaudahlah daripada aku nggak tahu mau aku kasih siapa, yaudah aku jualin aja. Oke. Terus hasilnya lumayan nggak? Lumayan banget karena kayak itu literally pada saat itu aku jualin lewat, kan dulu Belum ada masih- e-commerce kayak sekarang lah ya. Iya, jadi dulu aku masih jual di IG, terus jual-jual udah. jadi dulu tuh ada kayak pasar gitu, pasar pagi-pagi gitu kalau kayak CFD Car Free ya. Day gitu. Nah, Car Free Day, yaudah aku jualan aja di situ. Gila, Literally aku keren. obrol-obrolin terus main guys. Join sama teman-teman kuliah Kayak
modalnya nol tapi hasilnya bisa misalkan sekali ini bisa 500.000 gitu kan. Iya dong, lumayan buat nambah-nambah. Mungkin bisa coba sekarang gak sih? Bisa, tapi sekarang banyak aku kan mau lagi sih kalau sekarang kayaknya. Sekarang banyak ini Cik, orang ngambil baju yang dari luar negeri, iya kan? Iya, Terus, nah itu aku juga kepikiran itu sih sebenarnya. cuman ya itu mungkin lebih besar lagi effortnya karena biaya Betul. lebih besar, harus ada pengadaan lah. Oke, Cik, kita beralih ke depan sedikit nih, mumpung mungkin udah sedikit cerita banyak sedikitnya itu relatif lah. Ketika kamu masuk Telkom dan mendapatkan penempatan yang berada di luar kota atau provinsi asal, mau gimana impresi kamu? Ini mungkin banyak juga nih buat teman-teman yang mungkin sengaja lihat, aduh aku pengen kerja di sini, syukur-syukur keterima, dapat daerah yang gak sesuai. Gimana kamu mengatasi dan bisa berhasil survive sampai sekarang? Survive. Ya anggap aja kayak gitu. Kayak ini ya stranded kayak aja. Iya, jadi dulu kaget cuy. Iya, Karena iya. dulu Kebayang gak sih? ngarepnya adalah kerjanya adalah kantor deket rumah karena Telkom Purwokerto itu literally cuma misalkan 400 meter dari rumah ya. Jadi ya ngarepnya kan di situ ya. Ternyata Takdir berkata lain, Allah berkata lain. Jadi ya udah, soalnya dulu tuh kayak udah nangis-nangis gitu kan, udah gimana, udah sampai sini terus and then ketampar sama omongan papa kan kayak oh iya. kan kamu yang milih, kan kamu yang udah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, and then boom. Jadi keinget yang cerita awal tadi nggak sih, papa aja nerima ke Kupang ya. Iya, Ini masih terus Kendari, kayak, masih setengahnya lah dari Purwokerto, masih not iya, bad. terus kayak ya udah jalanin aja dulu. Jalanin Terus aja kayak ya. ternyata sudah 3 tahun guys aku di sini. Target berapa nih? Bismillah 2000 tuh nyebutnya aja salah, berarti kayaknya emang belum bisa ini. Jangan. Jadi ya kita kan yang namanya manusia kan yang penting berusaha dan berdoa. Benar. Ya kan? Tuh, Pak Eko ini minta ini. Pak Eko, bismillah. Enggak. Oke, terus bekerja di Telkom, kamu ada di unit CC sejak awal. Gimana nih tanggapan kamu bekerja jauh dari orang tua? Meskipun pernah kuliah di Jakarta, lokasi yang jauh ya. Sebenarnya tapi kayak beda kan? udah terbiasa kayak jauh gitu sih. Cuma karena makin jauh jadi kayak Ada yang dekat. karena makin jauh jadi kayak kadang homesick juga ternyata gitu kan. Enggak sih, iya. sebenarnya lebih ke kayak kadang kepikiran sama orang tua aja. Kayak kan kalau dulu mikirnya kayak papa masih sehat, masih ini, masih muda gitu kan. Oh sekarang udah pensiun papanya? Udah pensiun, udah 60 berapa ya? Aku lahir berapa ya? 64 kayaknya Ya deh. pokoknya range 60-an itu udah masa-masa pensiun Iya, ya. iya, dan maksudnya terus kakak aku juga nggak ada yang di Purwokerto. Jadi kayak somehow lebih kepikiran aja gitu ya. Apalagi anak bontot kan. Jadi ya kepikiran. Cuma ya gimana lagi ya, tapi kadang mereka aja lupa punya anak di luar Jawa. Jadi ya udah. Tapi orang tua pernah main ke sini? Dulu pas nganterin pertama itu papaku nganterin. Terus habis itu ya udah. Tapi emang istilahnya pertama kali banget ya, first time banget itu penempatan dan ada di Kota Kendari. Dulu aku nggak tahu Kendari itu di mana guys. Tapi sekarang aku sudah tahu. Dan sudah betah mungkin. Apakah iya? Allah dan aku yang tahu. Oh iya, jawaban paling. Oke, terakhir Cik. Ya. Kamu kita kasih kesempatan istilahnya closing statement, mau ngasih tahu apa nih buat teman-teman. Ini sebenarnya banyak kan dari kita-kita juga sih yang dengar, mungkin the next karyawan-karyawan baru yang ada di Telkom. Apa yang kamu dapatkan setelah kuliah, kerja? Kenapa? Kebentur. Kaget, aku shock tuh. Gimana? Kasih inilah. Apa ya? Ya Buat terserah siapa nih? lah. Buat seluruh masyarakat atau Sebenarnya khusus Telkom doang? Sebenarnya seluruh, cuman mayoritas Telkom pasti yang banyak yang nonton. Ya sih. Jadi buat teman-teman Telkom lah yang mungkin saat ini kan habis pembacaan GPTP 14 ya. Iya, benar. Pasti pada sekali, aduh aku dapat benar sekali. daerah jauh ini, jauh dari tempat tinggal orang tua. Kalau pesan dari aku sih yang Asik. jauh. Ya apa ya? Pertama ikhlas dulu sih, jalanin dulu sih. Karena berat sih it's itu. hard. Itu benar-benar di awal tuh benar-benar ini, tapi ya coba kalau aku sih dulu mencari distraction ya. Jadi kayak dulu aku kayak lebih Nyari sering, kucing lagi enggak kan? ya bisa sih sebenarnya. Ya sebenarnya distraction kan bisa datang dari apa? Misalkan Oke. hobi, ternyata di sini kayak kamu wah jadi sering freeletic atau jadi sering badminton, itu kan salah satu distraction kan. Terus kayak cari-cari ya teman baru, at least
you have to find someone to lean on gitu. Bisa teman gitu. Kalau aku kan di sini ada beberapa teman kayak misalkan yang satu daerah gitu. Jadi itu lumayan bisa buat apa ya? Pokoknya jangan merasa kayak kamu sendiri di sini gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan kamu berhasil melewati fase itu ya? Iya, alhamdulillah masih- ya. Sebenarnya masih struggle tapi kayak udah ya sudah mulai adaptasi ya. Jadi Udah ada kayak kepentingan dan pertimbangan lain kali ya? jadi a lot wiser dan lebih dewasa gitu ceritanya. Asik. Itu bisa jadi judul kayaknya ya. Menjadi a lot wiser, Iya, berada gitu. di penempatan timur Indonesia. Oke, thank you Cik ya, udah Oke. ngobrol-ngobrol bareng kita. Mungkin nggak banyak tapi lumayan tahu juga lah. Buat yang mau pengen kenal lebih dalam sama Cika, langsung aja ke ruang CC, deket kok sini. Kamu follow Apalagi aja buat teman-teman Instagram Telkom. aku. Oh iya, nanti Follow kita Instagram kasih. aku gak deh. At apa? Rizka Molinaf. Asik. Tapi di request dulu ya. Private ya? Oke, thank you Cik udah sharing sama Oke, kita. sama-sama. Mudah-mudahan ya sedikit banyaknya pasti bermanfaat lah buat teman-teman yang mendengarkan di channel Orang Baik. Dan saya Fahyar pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Halo Sobat IndiHome, jangan lupa install aplikasi My IndiHome di ponsel kamu. Bisa melalui App Store ataupun Play Store. Di sini teman-teman bisa melakukan pasang baru IndiHome, bisa upgrade layanan, bisa cek tagihan, maupun cek-cek paket terbaru yang ada saat ini. Gunakan terus IndiHome Anda, aktivitas tanpa batas, internetnya Indonesia.